Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam Zoomers yang ada di seluruh Indonesia. Hari ini ada spesial tamu yang kita datengin dan kita bikin acara yang lain dari yang sebelumnya. Cerita sedikit, sebenarnya sebelumnya saya udah kenal cukup lama. Nah, kemudian ada historis nih. Tiba-tiba saya di belakang sebuah mobil ada tulisan www.healthy.net. Nah, akhirnya setelah saya cek, oh ternyata dia jadi YouTuber juga. Nah, hari ini inilah orangnya. Kita hadirkan di channel Toko Zoom Official. Mantap. Selamat datang, Pak. Selamat datang. Ya. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Sehat ya, baik ya. Sehat. Ada. Ini mohon maaf nih sebelumnya, karena di channel saya harusnya ini pakai seragamnya seragam dari saya nih seperti ini. Boleh. Jadi ada coba. Toko Zoom ini. Nah, nih. Ya. Tapi ukurannya apa nih? Nah ini dia nih. Udah sekian lama kita nggak ketemu. Kita lihat ternyata size-nya beda. Kita cek dulu nih, cukup nggak nih? Size-nya beda, kemudian kita sama-sama udah mulai ada bunga jagungnya di atasnya. Waduh, gimana ini nampaknya pas-pasan ini. Pas-pasan. Waduh, berarti bukan salah yang nyetak kaos sih. Cuma karena acaranya dadakan jadi kesalahan bukan di kaos Anda yang tapi minimal sudah inilah kelihatan kan ya. Oke, alhamdulillah tapi ya. Aduh. Alhamdulillah. Artinya ada perkembangan gitu. Mantap lah. Mantap. Makan tempat. Zoomers yang ada di seluruh Indonesia. Jadi sedikit saya menyampaikan, ternyata Pak Heldy ini sesuai core-nya yang sebelumnya saya kenal, dia jadi YouTuber pun yang diomongin adalah masalah pengadaan barang dan jasa. Nah, makanya tema kali ini kita ada sedikit berbeda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya biasanya ngomongin soal produk, nah, kita mengulas sebuah produk dan segala macam. Nah, karena tamu kita bukan dari produk spesialis produk IT, makan produk gitu. Jadi temanya kali ini kita akan bertanya tentang yang ada sangkutannya sama dunia pengadaan di pemerintahan. Pak Heldy ini juga punya channel healthy.net. Healthy.net. Oke, nanti kita bisa collab ya Pak ya. Siap. Konten saya di tempat Bapak, konten Bapak di tempat saya. Siap. Konten kita, teman-teman jangan lupa follow, subscribe, komen, dan share, gitu ya. Toko Zoom Official, Pak. Oke. Karena subscribe itu gratis. Subscribe itu gratis. Hari ini yang ringan-ringan dulu ya, Pak ya. Siap. Jadi Ya, kebetulan Toko Zoom itu dengan nama legalitas PT Zoom Infotech Telesindo, sebenarnya kita juga menjadi penyedia di e-katalog LKPP sekarang, Pak. Oh, alhamdulillah ya. Tahun ini sudah masuk ya. Selamat masuk, ya. Mudah-mudahan bisa langsung eksekusi nih teman-teman. Iya, ini menjawab pertanyaan beberapa tahun yang lalu. Kenapa? Waktu itu kan pernah tanya, kenapa nggak mau ikut gitu? Ya kan? Kenapa tuh sebetulnya? Dulu kan saya jawabnya ada 3 ya. Ada 3. Ada 3. Waktu itu soalnya gini, mau, tahu, sama mampu. Nah, kita mau Pak, mau banget. Iya, mau banget. Tahu itu kita tahu caranya, ya, tahu caranya. Karena kita biasa juga core bisnisnya itu. Ya, di bisnis B2G juga. Betul. Nah, kemudian mampu Pak. Kalau ada poin 3, itu nilai kita nggak 3 Pak. IPK-nya itu kalau kuliah nggak 3, tapi kurang lebih 2,5 atau 2,75. Yang dibilang nggak mampu dalam hal apa? Nggak mampunya itu karena sebenarnya kita belum yakin terkait dengan masalah perpajakan. Oh, administrasi ya. Karena kita harus ada flashback
historis bisnis kita dan segala macam. Kita harus bereskan dulu. Tapi sekarang udah oke ya, sudah aman ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, Pak. mantap. Nah, jadi udah teman-teman di sana kalau mau belanja lewat e-katalog LKPP pun nggak usah ragu-ragu. Kita siap menjadi partner yang baik. Oke, nah ada pertanyaan yang sering ditanyakan juga ke saya, ya, terutama newbie di dunia e-katalog. Oke. Nah, ini kebetulan ada orangnya, saya ingin menyampaikan. Pertanyaan pertama adalah, apa sih sebenarnya beda prinsip proses pengadaan via e-katalog dengan proses pengadaan dengan cara yang lainnya tadi? Oke. Oke. Langsung ya. Oh, langsung. Jadi atau mau ada sponsor dulu nih? siapa tahu nanti ada editan lagi ya. Jadi di dalam Perpres 16 2018 dan sekarang udah dirubah dengan Perpres 12 2021 ya. Ya. Jadi sebetulnya metode pemilihan penyedia itu ada 5. Nah, yang pertama ini e-purchasing. E-purchasing itu adalah belanja melalui katalog elektronik. Nah, e-katalog. Belanja melalui sini ya. Ini salah satu e-purchasing. Nomor pertama itu. Oh, oke. E-purchasing itu belanja melalui e-katalog. Yang kedua adalah pengadaan langsung. Pengadaan langsung. Pengadaan langsung itu untuk pengadaan yang nilainya sampai dengan 200 juta. Kemudian penunjukan langsung. Penunjukan langsung. Penunjukan langsung ini belanja ataupun pengadaan untuk nilainya berapapun, tapi dengan kondisi kriteria khusus. Penunjukan langsung. Ya, berapapun nilainya, tapi harus comply dengan kondisi kriteria khusus. Apa kondisi kriteria khusus? Misalkan darurat, misalkan rahasia, lagi pandemi, ya, pengadaan vaksin, misalkan gitu. Ya, sebetulnya itu mirip penunjukan langsung. Sebetulnya tidak masuk penunjukan langsung, itu ada aturan sendiri. Nilainya berapapun boleh. Berapapun, yang penting kriterianya seperti hak paten, rahasia, konferensi mendadak presiden, darurat. Nah, itu ada diatur. Bencana. Ya. Gitu. Tapi darurat bencana itu sebetulnya ada aturan tersendiri. Cuman memang tata caranya mirip penunjukan langsung, mirip lah gitu. Tapi ada di Perlem 13 itu kalau untuk darurat segala macam. Nah, kemudian sebentar. Nah, yang 3 ini sering disebut dengan metode non tender. Jadi yang e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, ini non tender. Non tender itu berarti non kompetitif. Berarti ibaratnya itu bisa langsung aja sehingga lebih cepat. Nah, makanya salah satu tadi jawabannya adalah ini dengan non tender bisa lebih cepat. Kenapa? Karena ibaratnya kalau purchasing kan sudah tersedia, tinggal langsung nunjuk aja ininya, tinggal pilih aja langsung. Gitu. Nah, kalau metode 2 lainnya yang metode ada tender cepat sama tender, nah ini metode yang tender tadi yang dengan kompetisi. Nah, ini cenderung lebih lama. Jadi tadi penjawab pertanyaan pertama adalah kita melaksanakannya bisa lebih cepat. Karena ini adalah metode non tender, tinggal milih saja. Pemilihan penyedianya sudah dilakukan oleh Pokja Katalog. Nah, berarti tadi sebenarnya saya ada pertanyaan berikutnya dari teman-teman juga di customer kami juga yang di government bertanya bahwa apa sih benefit dari belanja via e-katalog gitu. Berarti salah satu jawabannya tadi ya. Proses lebih cepat. Kemudian yang kedua, harga bisa lebih murah. Harga lebih murah. Kenapa lebih murah? Ya ibaratnya harga terbaik karena tadi itu karena pemilihan penyedianya oleh Pokja Katalog. Oleh Pokja Katalog ada negosiasi. Kemudian nanti sama user juga bisa dinego lagi. Jadi ibaratnya kalau di online shop yang umum-umum itu ada nego-nego, ini negonya bisa berulang sampai puas lah ibaratnya gitu. Udah gitu mungkin menambahkan sedikit lokasi mana kemudian waktu pelaksanaan bisa di request langsung ya. Tadi yang cepat tadi. Karena ini tinggal milih barangnya, tentunya ya silakan disesuaikan. Siapa penyedianya, lokasinya di mana, biar bisa lebih cepat lagi. Berarti ini tadi ada 2 hal udah yang perlu disampaikan. Yang pertama adalah bahwa e-katalog itu adalah salah satu item di kelompok proses pengadaan langsung.
secara elektronik. Non-tender. Ya, non-tender. Non-tender. Ya, jadi non-tender itu ada 3. Tadi ada e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung. Semuanya sih 5-5-nya juga elektronik semuanya sekarang. Semua sekarang lewat elektronik ya. Pengadaan lewat elektronik. Makanya kelebihan satu lagi adalah mudah. Iya, ya. Kenapa mudah? Karena ya aplikasinya sudah seperti aplikasi belanja-belanja online itu. Iya. Tadi ada disampaikan sedikit tentang bahwa bisa langsung bernegosiasi. Nah, dan menurut saya itu ada bagusnya karena di sisi lain kemarin dalam proses kita aja Pak waktu meregister ini ternyata saya lihat dari SRP swasta yang ada itu ternyata sama panitia Pokja di sana langsung dinegosiasi untuk sampai keluar istilahnya standar harga versi pemerintah. Nah, benefit lain menurut saya ya sebenarnya nggak harus capek-capek survei harga dan segala macam gitu ya. Oke. Nah berarti nilai manfaatnya tadi yang paling utama adalah mempercepat proses pengadaan. Ya. Kalau boleh ada satu lagi boleh, siap. Masih ada yang bertanya misalkan begini, kalau saya punya anggaran tetapi ada yang ada di katalog dan nggak ada yang nggak ada di katalog. Oke. Nah, itu gimana caranya? Apakah misalkan dari 5 item nih, 3 ada di katalog, 2 nggak ada misalkan. Nah, itu gimana caranya itu? Pada prinsipnya, kalau barang yang sudah dalam katalog, berarti belanjanya lewat katalog dengan purchasing. Tapi kalau yang tidak ada, berarti lakukannya dengan metode pemilihan yang lain. Karena apa? Walaupun itu satu ataupun berbeda kode rekening ataupun MAK apa istilahnya. Jadi pengadaan itu ya ibaratnya bisa dari satu MAK atau beberapa MAK atau tidak menjadi masalah. Gitu kan. Jadi kalau memang sudah ada katalog, tentunya tadi pilihan pertama adalah gunakanlah yang di katalog dengan purchasing. Nah, tapi kalau ada yang lain di luar katalog, berarti silahkan gunakan. Tapi tentunya dengan melihat fungsi ataupun apa dari satu kesatuan fungsi atau sistem dari barangnya. Gitu. Nah, ketika seolah-olah ada 2 metode jadinya, membagi menjadi 2 metode. Ini perusahaannya harus sama atau boleh beda atau sebaiknya berbeda memang gitu? Boleh. Ada ketentuan gitu? Sebetulnya dalam aturan tidak mengatur sampai sejauh itu. Intinya nanti tergantung metode yang digunakan. Dalam artian kalau memang itu mengharuskan sama, dalam artian mengharuskan sama itu ini bisa pengadaan langsung kok. Ya berarti ya bisa pengadaan langsung pada penyedia yang sama. Tapi yang satunya lagi misalkan harus tender, berarti tender siapapun bisa menang. Jadi intinya ya mengikuti. Kalau mau sikap ya tinggal siapa yang kompetitif di tender cepat itu melalui aplikasi sikap. Ya nanti kontraknya pun berbeda nggak masalah. Walaupun satu mata anggaran. Nah ini nih para calon pembeli di customer setia Zoom yang kebetulan di government yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen atau pejabat pengadaan bisa melakukan cara-cara yang disampaikan tadi gitu. Kapan-kapan kita gantian Pak, saya di channelnya Bapak ya. Ini sibuk banget orangnya ini. Tadi udah diwanti-wanti katanya nggak boleh lama-lama. Karena ternyata ngajar juga ya Pak ya. Ya selingan Pak. Selingan. Karena kan cita-cita kita ingin bisa lebih banyak bermanfaat lah bagi teman-teman. Luar biasa. Banyak-banyak sharing lah. Tapi ngomong-ngomong ngajarnya juga soal pengadaan gitu. Kebanyakan pengadaan. Itu mata kuliah apa itu? Pengadaan dasar, pengadaan dan sebagainya. Kapan-kapan kalau butuh mahasiswanya butuh mentoring pengadaan, saya boleh diikuti. Disuruh cerita ngapain gitu ya? Butuh alat elektronik mungkin bisa belanja lewat toko Zoom gitu lah gitu. Oke. Zoomer dimanapun Anda berada, rasanya karena waktu ini Bapak ini sibuk banget, jadi kita nggak bisa lama-lama. Tapi insya Allah kalau udah kayak begini kita sering kolaps sambil ngopi bareng kayaknya Pak.
kita cari waktu yang lebih lama lah. Sebetulnya saya juga belum puas ya Pak, baru tadi pertanyaan terlalu sedikit ya. Iya. Kita cari waktu yang lain. Iya. Kayaknya Bapak ini udah biasa kuliah ini. Baik, jangan lupa Pak, nanti kaosnya ditukar aja Pak. Siap. Ini bukan, mohon maaf Pak. Bukan kesalahan kaos ya. Jadinya lucu juga ini. Nanti kita tukar sama size yang lebih update ya Pak ya. Siap. Karena kita udah lama nggak ketemu, ternyata tadi size-nya berubah Pak. Kalau online shop memang harus cepat berubah itu kayaknya. Oh benar. Oke, rasanya cukup di sesi ini cukup segini. Tapi tadi ternyata udah disampaikan Pak Heldy, welcome. Mungkin kita akan bikin bahasan-bahasan berikutnya kali ya. Oke. Bahasan-bahasan berikutnya yang lebih menarik. spesifik, lebih menarik. Nah, silahkan Zoomers, mitra pelanggan Zoom sekalian yang ada di rumah, kalau mau ada pertanyaan, pertanyaan silahkan komen. Jangan lupa sekali lagi ya, like, share, dan komen di channel YouTube kita, atau juga ada di Instagram kita @tokozoom. Nah, kemudian jangan lupa kunjungin website kita juga, www.tokozoom.com. Mantap. Oke. Rasanya itu Pak Heldy. Terima kasih hari ini. Sama-sama, terima kasih. Nanti gantian Pak. Siap. Saya datang di channelnya Bapak boleh. Terima kasih seluruh Zoomers yang ada di Indonesia. Bapak mungkin ada salam yang mau disampaikan? Salam apa nih? Salam pengadaan dan salam sehat selalu. Salam pengadaan, salam sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.